dapat dividen dari saham yang teman-teman beli di Bursa Efek Indonesia dan tidak rela bayar pajak penghasilan atas dividen. Berarti teman-teman mau melakukan reinvestasi, lalu masih bingung caranya? Yuk kita simak sebagai berikut. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari CPU Bank Planner. Pada kali ini kita akan membahas tentang reinvestasi saham di Cortex. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat panduannya sebagai berikut. Ya, pertama-tama tentu teman-teman login dulu Cortex-nya. Kemudian pada menu utama teman-teman pilih layanan wajib pajak. Nah, kemudian pilih layanan administrasi dan pilih buat permohonan layanan administrasi. Kemudian akan muncul seperti ini dan teman-teman lihat yang sisi kiri, cari pilihan tentang e-pelaporan, yaitu yang berada di paling bawah biasanya ya, yaitu kodenya AS.39. Kita klik itu, maka lihat samping kanannya muncul kategori sublayanan, yaitu apa? Yaitu yang AS39.01, yaitu tentang laporan realisasi investasi. Nah, kita klik, kemudian muncul pop-up, ya, yaitu apa betul nggak melakukan laporan realisasi investasi? Ya, kita klik simpan. Kemudian setelah klik simpan, maka otomatis akan terbuat kode kasusnya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tentu sekarang nanti muncul informasi umum dulu, sebetulnya informasi umum tentang data-data identitas wajib pajak segala macam. Nah, kita yang sebelah kirinya kita pilih alur kasus. Nah, ketika kita klik alur kasus, maka muncul perutaan kasus. Ya, di sini munculnya mungkin perlu waktu agak lama, sekian detik atau sekian menit, sampai muncul tampilan seperti ini, ya, tentang e-reporting realisasi investasi. Ya, kemudian kita geser ke bawah, scroll yang ini ya, yang kursornya yang bagian dalamnya. Ya, bukan yang paling luar, bagian dalamnya. Kita pilih ke bawah sampai yang wajib kita isi, yaitu tentang informasi laporan realisasi investasi, yaitu tentang apa? Tentang domisili wajib pajak, kota garis miring kabupaten. Pilih sesuai dengan domisili wajib pajak yang teman-teman terdaftar. Nah, kemudian ya kita tarik lagi kursornya ke bawah. Nah, nanti kita lihat di bawahnya itu ada laporan dividen atau penghasilan lain. Nah, kita klik tanda tambah, yaitu laporan dividen atau penghasilan lain, kita klik tambah data. Nah, kemudian setelah klik tambah data, akan muncul seperti ini tampilannya. Ya, di situ ada pelaporan ke berapa, terus tahun pelaporan, jenis penghasilan dan lain-lain. Ya, pertama kita isi dulu pelaporan ke berapa. Ya mungkin biar lebih enak, yang lebih fresh, kita bisa pilih laporan ke-1 dulu untuk seluruh dividen yang diterima di tahun 2025. Ya, ingat dividen yang diterima, uangnya diterima di tahun 2025. Ya kita tulis pelaporan ke berapa, ke-1. Kalau kita pilih 1, maka tahun pelaporannya muncul angkanya 2025. Kalau kita ganti angka 2, maka muncul tahun pelaporannya untuk yang 2024. Dan kalau kita pilih 3, maka tahun pelaporan yang ke 2023. Ingat, untuk reinvestasi ini kan untuk 3 tahun pajak ya. Ya, jadi contoh kita isi yang ke-1 tahunnya 2025. Nah, di sini muncul jenis penghasilannya, ya kita pilihnya apa? Di sini ada berbagai macam pilihan. Kita pilih dividen domestik kalau untuk bursa efek yang dalam negeri ya. Nah, kemudian kita pilih tanggal ya. Tanggal dividen diterima ini tanggal berapa? Nah, teman-teman yang mungkin ibaratnya lupa atau tidak mencatat secara detail, bisa dicari mungkin di berbagai macam aplikasi sekuritas itu tentang 4 komponen tanggal dividen ya, entah itu cum date, ex date dan lain-lain. Yang penting ada tanggal dividen itu dicairkan ya. Itu yang kita isi tanggalnya, tanggal diterimanya, tanggal bulan tahun. Nah, kemudian di atasnya ada pemberi penghasilan nih. Pemberi penghasilan kita isi kode dari sekuritas itu aja cukup. Atau mau lengkap boleh PT bank apa misalnya. Ya, kita isi kodenya. Ini contoh aja ya. Ini contohnya BBRI misalnya. Kita BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk misalnya. Nah, kemudian tanggal diterimanya tadi, kemudian
jumlah dividen yang dibagikan kursnya dalam bentuk apa, kita pilih ya rupiah atau apa. Ya kalau kita Indonesia otomatis rupiah. Kemudian jumlah dividen yang dibagikan totalnya berapa. Nah ini total aja dari seluruh sekuritas. Kalau misalnya teman-teman punya emiten, misalnya contohnya BBRI ini dari ada 3 sekuritas, maka dijumlahkan berapa totalnya di tanggal yang sama itu. Nah bisa taruh di sini angkanya. Kemudian ditanya nih, dari dividen ini berapa banyak yang mau diinvestasikan atau direinvestasi. Ya kita pilih kursnya Indonesia lagi, kemudian jumlahnya berapa. Kalau mau semuanya bebas pajak, maka ya semuanya angkanya sama persis dimasukkan. Tapi kalau misalnya cuma sebagian, ya teman-teman boleh diisi sebagian dari angka tersebut. Nah setelah beres, kita klik tanda simpan. Nah ketika kita klik tanda simpan, maka otomatis muncul di daftarnya sebetulnya di atasnya. Kemudian yang lakukan hal yang sama untuk dividen dari emiten yang berbeda sampai seluruhnya terlaporkan, dan ini baru pelaporan pertama. Nah termasuk nanti pelaporan kedua, jadi seluruh dividen di tahun 2024 juga dimasukkan lagi, 2023 juga dimasukkan lagi semuanya ya. Jadi mungkin memang ini agak repot ya apalagi teman-teman yang punya dividen dari berbagai macam emiten dan banyak, misal lebih dari 10 atau bahkan 20 atau lebih, ya mau tidak mau satu persatu harus dimasukkan. Kemudian yang bagian ke bawahnya itu tentang laporan investasi. Ya ini adalah laporan dari dividen ini mau diinvestasikan ke mana atau dalam bentuk apa, dalam jumlah berapa. Nah kita klik tambah data. Nah ketika kita klik tambah data muncul seperti ini, sama pelaporannya ke berapa. Ya tentunya ibaratnya kalau dividen 2025 pelaporannya untuk reinvestasi ke satu lagi ya. Nah kalau misalnya yang kedua yaitu untuk yang 2024, yang ketiga untuk yang tahun 2023. Nah tahun pelaporan otomatis itu muncul kalau misalnya kita pilih 1 Januari sampai Desember 2025. Nah kemudian tanggal uang yang dividen itu mau direinvestasi kapan? Sebetulnya kan tidak perlu langsung ketika kita terima dividen langsung direinvestasi, tidak perlu. Tapi oleh pajak dikasih waktu, ya dikasih waktu dari sejak dividen itu diterima sampai dengan kapan? Sampai dengan 3 bulan pertama tahun pajak berikutnya. Ya misalkan 2025 nih kita terima dividennya, kita tidak harus langsung reinvestasi. Boleh ditunggu sampai dengan 31 Maret 2026 atau sebelum SPT disampaikan. Ya. Nah, jadi tanggalnya berapa? Ya, terus uang tersebut direinvestasi dalam bentuk apa? Ya, itu bentuk investasi. Ada banyak pilihan, teman-teman. Kalau misalnya bingung, ya diketik aja search-nya dalam bentuk apa. Misalnya mau dalam ini contohnya dalam bentuk saham misalnya. Saham nanti ya bisa pilih seperti ini, bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan garis strip saham. Ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau dalam bentuk obligasi, ya teman-teman sama, klik ada obligasi atau tabungan dan lain-lain, atau reksadana. Nah, ketika sudah pilih tentang bentuk investasinya, maka kita pilih nilai investasi, kursnya apa? Ya, tentu kursnya rupiah lagi. Kemudian nilai investasi berapa? Ya, teman-teman, ini bebas, ini mah boleh dari gabungan beberapa dividen dari berbagai macam emiten boleh. Intinya secara total semua laporan investasi ini totalnya berapa, itu harus sesuai dengan laporan dividen yang diterima, yang direinvestasikan. Ya, kalau misalnya tidak sama, maka harusnya ada selisih, dan selisih itu harusnya dilaporkan untuk bayar pajak. Ya, kita klik simpan. Nah, otomatis muncul kan di laporannya, di tabelnya seperti ini contohnya, ya laporan 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya sudah beres semua diisi, maka kita klik yang kita geser ke bawah, kita klik simpan. Nah, kemudian setelah klik simpan, maka di sini kan ada tulisan status kepatuhan wajib pajak ya di bawahnya itu ya. Kemudian ada activate tax player, status masih tanda kotak itu kosong. Nah, kita klik refresh untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketika kita klik refresh ini, maka otomatis yang kotak checklist kosong itu otomatis terisi biru. Berarti kita sudah lengkap. Nah, kemudian kita geser lagi kursornya ke bawah. Kemudian tentang dokumen keluar CTAS. Ya, di situ ada tulisan misalnya AL03 form 001 AL03.1.39 tentang laporan realisasi investasi. Nah, kita klik create with PDF.
kita klik create PDF, nanti muncul tentang buat formulir dokumen. Nah, kita fokus hanya yang tanda bintang saja yang perlu diisi apabila tidak ada, misalnya belum diisi, belum ada isinya. Di sini ya yang biasanya perlu diisi cuma tentang klasifikasi aja. Kita boleh pilih klasifikasinya biasa saja. Yang lainnya otomatis ikut aja sudah biasanya. Kemudian kita geser kursornya yang bagian dalam itu ke bawah. Kemudian kita klik tombol simpan. Yang lain tidak usah diisi, nggak apa-apa. Ya, yang penting yang tanda bintang itu udah ada tulisannya. Ya, contoh yang kayak di atasnya kan tentang bahasa, otomatis muncul Indonesia, udah nggak apa-apa Indonesia aja. Ya, kita klik simpan. Kemudian otomatis tampilannya berubah tuh. Di atas yang tadi ya create PDF, muncul yang menunya download PDF-nya atau preview tentang formulir yang sudah kita buat yang tadi. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita klik sign atau tanda tangan. Ya, ketika kita klik sign, maka muncul pop-up seperti ini, panel terakhir, yaitu kita tanda tangan digital, yaitu tentang isi kode otorisasi. Ya, kita pilih penyedia penanda tangan, kita pilih kode otorisasi DJP, kemudian kita pastikan NIK-nya sesuai dengan yang kita punya. Nah, kemudian kita isi signer password-nya atau passphrase-nya berapa untuk kode otorisasi yang sudah kita buat. Nah, apabila salah atau lupa, mau nggak mau kita keluar dari menu ini, kita balik buat kembali kode otorisasi dengan passphrase yang kita wajib ingat. Ya, ketika sudah sudah benar, kita balik lagi, terus kita klik simpan ya untuk panel terakhir ini. Kita klik simpan, otomatis nanti ya muncul mungkin notifikasi hijau bahwa sudah benar. Nah, kemudian kita geser ke bawah, paling bawah sendiri. Jadi di sini ada kita klik kirim. Ketika kita klik kirim ini artinya apa? Seluruh laporan dokumen reinvestasi ini sudah lengkap, sudah beres, kita sudah siap kirim. Nah, ketika kita klik kirim, maka muncul sedikit pop-up informasi kasus Anda akan dilanjutkan ke tindakan berikutnya secara otomatis dalam 10 detik. Harap ditunggu. Ya udah, tidak usah lakukan apa-apa, tunggu aja. Nah, otomatis akan berubah seperti ini. Di perurutan kasus ini tulisannya kasus ditutup, berarti sudah beres. Nah, teman-teman, langkah berikutnya teman-teman bisa lihat yang paling kiri bagian dokumen untuk kasus ini. Nah, ketika klik dokumen kasus, ya ada di sini tulisannya bukti penerimaan elektronik tanggal dokumen sesuai dengan tanggal yang teman-teman lakukan reinvestasi ini, tanggal berapa. Nah, kita klik unduh. Ketika klik unduh, maka otomatis akan muncul PDF-nya tentang bukti penerimaan elektronik bahwa teman-teman sudah melakukan laporan realisasi investasi atau reinvestasi dari dividen. Seperti ini tampilannya. Ya. Nah, bukti ini teman-teman simpan sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melaporkan. Ya, apabila ya kalau misalnya orang pajak periksa, betul nggak sudah melakukan laporan dividen misalnya. Ini buktinya misalnya contohnya. Nah, itulah langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan para planners dalam hal reinvestasi dari dividen. Nah, sudah jelas bukan? Nah, kalau misalnya konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain sehingga bagi semua orang yang melakukan investasi saham tahu bagaimana sih cara pelaporan reinvestasi saham, dan jangan sampai salah. Ya, mungkin tahun ini mungkin agak berat karena agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita biasanya tidak terlalu rinci tulis dividennya, tapi ya mudah-mudahan tahun berikutnya apabila teman-teman sudah lengkap, teman-teman tinggal ubah-ubah sedikit aja. Oke, semoga konten ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya terkait tentang pajak dan terkait tentang laporan SPT di bulan ini, Februari ataupun Maret. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.